Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Hasanah dari kelas AK301 dengan NIM 230301010046. Di sini saya akan menjawab tentang mengapa penting pendidikan kewarganegaraan bagi perguruan tinggi. Pendidikan kewarganegaraan dapat membantu mahasiswa mengembangkan nilai-nilai etika dan moral dan tanggung jawab sosial yang penting dalam kehidupan bertanggung jawab dan profesional. Dan mahasiswa memahami sejarah dasar negara sehingga lebih menghargai keanekaragaman budaya yang dimiliki serta memiliki rasa nasionalisme yang lebih kuat, dan juga meningkatkan keterampilan kritis. Mahasiswa diajak untuk menganalisis isu-isu politik dan hukum sehingga mahasiswa dapat berpikir kritis dan dapat mengambil keputusan yang bernilai nilai kebangsaan. Dengan pemahaman yang baik tentang kewarganegaraan, mahasiswa dapat berkontribusi dalam membangun bangsa dan negara dalam profesi dan keilmuan mereka masing-masing. Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya menjadikan mahasiswa menjadi individu yang cerdas, tetapi juga menjadi warga negara yang bertanggung jawab dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Pendidikan kewarganegaraan dan nilai-nilai yang dipelajari dapat kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari dengan cara menjadi warga negara yang patuh hukum, menaati peraturan lalu lintas dan membayar pajak jika waktunya, dan menghormati hukum yang berlaku. Tidak hanya itu, kita harus menghargai perbedaan suku dan menjaga toleransi di antar agama, suku, dan budaya bermasyarakat. Kita juga harus menjaga lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, dan menghemat energi, dan ikut serta dalam melestarikan lingkungan sekitar. Dan kita harus bersikap kritis dan beretika di media sosial, menyaring informasi sebelum menyebarkan, dan menghindari ujaran kebencian dan berdiskusi dengan sopan. Dengan menerapkan nilai-nilai pendidikan kewarganegaraan, setiap individu dapat berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang rukun dan harmonis. Adapun ancaman di berbagai bidang di Indonesia dengan solusinya. Bidang ideologi dengan ancaman penyebaran paham radikalisme, intoleransi, dan propaganda yang bertentangan dengan Pancasila. Dengan solusi, kita dapat menguatkan pendidikan karakter berbasis Pancasila, meningkatkan kesadaran nasionalisme, serta menegakkan hukum terhadap kelompok ekstrem. Di bidang politik, dengan ancaman korupsi politik uang, polarisasi masyarakat akibat hoaks dan ujaran kebencian. Dengan solusi, menguatkan sistem demokrasi yang transparan, penegakan hukum yang serta literasi politik bagi masyarakat. Di bidang ekonomi, dengan ancaman ketimpangan ekonomi, pengaruh ekonomi global, dan ketergantungan pada investasi asing. Solusinya meningkatkan daya saing produk lokal, mendorong kemandirian ekonomi, serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah. Di bidang sosial dan budaya, ancamannya degradasi moral akibat budaya asing, lunturnya nilai gotong royong, dan konflik sosial. Dengan solusi penguatan pendidikan karakter, promosi budaya lokal, serta meningkatkan kesadaran multikulturalisme. Di bidang pertahanan dan keamanan, dengan ancaman teroris, ancaman cyber, konflik perbatasan, dan narkoba. Solusinya peningkatan kapabilitas pertahanan negara, penguatan sistem keamanan cyber, serta kerjasama internasional dalam penanggulangan ancaman global. Dengan mengatasi ancaman-ancaman ini secara strategis dan sistematis, Indonesia dapat menjaga stabilitas dan kedaulatan dalam berbagai aspek kehidupan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.